Adam. Ya. Mas Adam mualaf. Alam mualaf. Sebelum masuk Islam, Mas Adam benci sama KRS emang? Benci yang sangat luar biasa. Ini naudzubillah, walaupun sekarang saya bilang naudzubillah. Tapi kebencian saya itu waktu itu karena ada dasar sebenarnya sih. Waktu itu ada dasar saya adalah ketika melihat seorang ulama begitu kan ya, memanfaatkan banyak orang waktu itu untuk mengendalikan syahwatnya pribadi. Itu pandangan saya dulu waktu itu, Mas. Nah, saya melihat ini sesuatu yang nggak beres karena Islam itu nggak pernah ngajarin seperti itu, nggak pernah ngajarin mengendalikan banyak orang dengan satu orang gitu kan. Harusnya mengendalikan orang dengan satu Islam, baru saya berpendapat. Itu yang pandangan saya seperti dulu. Gitu. Pada waktu sudah masuk Islam atau belum? Belum, Mas. Masuk Islam tapi masih berantakan Islam. Tapi sudah masuk Islam, tapi tetap masih benci sama KRS. Masih. Kalau sekarang, Masya Allah, saya kalau bisa diminta untuk bermohon sama beliau, saya pengen minta maaf sebesar-besarnya. Pengen peluk beliau kalau saya diizinkan gitu kan ya. Saya pengen cium kalau boleh juga. Saya pengen minta maaf sebesar-besarnya karena bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa zalim bagi saya. Kenapa? Karena saya baru tahu sekarang ketika saya belajar Islam bahwa beliau adalah ulama yang sangat baik banget. Gitu kan ya. Bukan seorang Habib Rijiknya. Gitu kan ya. Seorang yang bisa membawa hikmah kepada umat, seorang yang bisa membawa kebaikan kepada umat. Demi Allah saya katakan ketika saya benci sama Habib Rijik itu, demi Allah saya belum kenal Islam secara menyeluruh. Maka itu hanya sebuah frame bahwa Habib Rijik itu seperti ini. Dan itu sesuatu yang bagi saya sekarang ini saya menyesal, betul-betul menyesal gitu kan ya. Dan saya lihat bahwa sekarang, Masya Allah, sekarang kalau kita lihat sholat subuh berjamaah setelah 212 itu makin ramai banget. Kemudian banyak sekali orang-orang yang mau mengenal Islam, banyak sekali orang-orang yang pengen belajar Islam, Masya Allah. Dan banyak sekali orang yang berjuang untuk berkontribusi dalam Islam. Dan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar dugaan, sesuatu yang bahkan Masya Allah dahsyat luar biasa. Dan sekali lagi saya mau memohon maaf kepada Habib Rizik Syihab. Kalaupun disempatkan untuk bertemu, saya ingin memeluk beliau, saya ingin minta maaf. Saya sekarang sadar bahwa beliau adalah membawa perubahan untuk umat, insya Allah untuk kedepannya. Saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal apa sih yang membuat antum itu merasa menyesal banget gitu ya, membenci Habib Rizik? Maksudnya menghinakan, memfitnah, atau mengolok-olok beliau kan? Sehingga antum itu sangat menyesal. Ya, misalnya dalam arti saya banyak sekali fitnah kepada beliau. Saya banyak sekali justifikasi kepada beliau gitu kan ya. Banyak sekali hal-hal yang saya tuduhkan kepada beliau gitu. Salah satunya adalah yang paling saya sosorkan adalah ketika saya bilang mana ada ulama bisa naik mobil mewah seperti itu. Dan seterusnya, mana ada ulama seperti itu, mana ada ulama begini-begini dan seterusnya, mana ada ulama yang punya kedudukan yang sangat luar biasa gitu kan ya. Harusnya ulama itu kerjanya tuh di rumah gitu kan ya, menasehati dan seterusnya. Nggak begitu, nggak frontal begitu, nggak merusak jalanan, nggak mengganggu kenyamanan orang lain. Itu fitnah-fitnah yang saya tuduhkan kepada beliau ketika saya masih membenci beliau gitu, Mas. Kalau misalkan antum diberi kesempatan dan Allah menghendaki antum bertemu dengan Habib Rizik, apa yang antum mau sampaikan? Saya pertama bersyukur sama Allah, dan saya akan masih bersalawat kepada Rasulullah SAW. Saya berterima kasih jika emang betul-betul diizinkan ketemu beliau. Saya akan cium tangannya, saya akan peluk badannya, saya akan memberikan suatu pesan kepada beliau. Ya Habib, saya memohon maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya telah pernah membenci Habib, pernah mendiskriminasikan Habib, pernah juga untuk tidak percaya dengan Habib. Dan sekarang saat ini saya mau menghadap beliau dan saya akan meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya janji saya akan merubah semua itu menjadi sebuah cinta kepada ulama, menjadi sebuah orang yang bermanfaat dalam Islam, seperti yang Habib ajarkan dan seperti hikmah yang telah Habib ajarkan kepada umat. Gitu. Harapan antum dengan kedatangan Habib Rizik ke Indonesia, maksudnya pulang dari Mekah,
Apa sih yang antum harapkan dari sosok Habib Rizik untuk persatuan umat Islam di Indonesia? Harapan besar saya Habib Rizik bisa mempersatukan umat untuk meniti satu tujuan, yaitu adalah perubahan peradaban. Karena saya melihat bahwa beliau ini pengaruhnya sangat besar, terkhusus kepada Indonesia yang kita cintai sama ini. Dan saya berharap sekali ketika Habib Rizik ini datang lagi ke Indonesia, umat semakin bersatu, umat semakin teguh, umat semakin menemukan jati dirinya sebagai muslim, bahwa dia punya sosok pelopor yang sangat luar biasa, dan kita punya kewajiban untuk memenuhi itu semua, dan kita punya tujuan yang harus sama dengan Habib Rizik Syihab gitu kan ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita semakin bersatu insya Allah dalam persatuan Islam. Pesan antum untuk yang orang yang belum tobat atau hijrah, masih seperti antum dulu, mengolok beliau, fitnah, atau menjelek-jelekan beliau, pesan antum untuk mereka itu gimana? Pesan saya gini, Anda boleh menjadi penjahat, Anda terserah, Anda mau jahat, Anda mau mencuri, Anda mau apapun, Anda mau ahli maksiat dalam segala apapun, tapi tolong jangan satu-satunya yang antum jangan lakukan adalah jangan hina keturunan Rasulullah. Beliau itu keturunan Rasulullah, darah beliau mengalir darah Rasulullah SAW. Setiap hari kita bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin ketika kita bersalawat kepada beliau SAW, kita menghina cucu daripada Rasulullah SAW. Dan ketahuilah teman-teman sekalian, bahwa ketika Anda menjelekkan Habib Rizik Syihab, pasti ada masalah dalam diri Anda. Kedekatan Anda kepada Allah itu kurang dekat, demi Allah saya katakan. Karena itu yang saya rasakan dulu. Dulu saya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat jauh. Makanya saya membenci segala ulama, membenci termasuk Habib Rizik Syihab. Maka perhatikanlah, ketika Anda belum mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal Anda jangan sekali-sekali menghina cucu Rasulullah SAW. Karena itu dagingnya beracun insyaallah.